Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Perkenalkan, namaku Weni dan tema readingku kali ini adalah yang akan datang sebentar lagi. Jadi nanti aku akan melihat kondisi general kamu dan terkhususnya kisah cinta kamu. Jadi reading ini buat kamu yang single bisa, yang udah punya pasangan bisa. Kita akan sama-sama lihat nanti ya hal-hal baik apa aja yang akan datang. Dan seperti biasa, di depan kamu sudah ada 3 tumpuk kartu seperti biasanya. Mana yang kamu pilih? Pilihlah berdasarkan intuisi kamu. Apakah hati kamu tergerak pada pile pertama, pile kedua, atau pile ketiga? Jika kamu butuh waktu yang lebih untuk memilihnya, kamu bisa pause dulu di sini. Jika kamu sudah menentukan pilihan kamu bisa langsung menuju timestamp yang aku letakkan di bawah dan kita akan ketemu lagi di sana. Sampai ketemu lagi. Hai teman-teman yang memilih pile pertama, kita akan sama-sama melihat ya apa yang akan terjadi di hidupmu sebentar lagi. Tapi sebelum masuk ke readingnya, seperti biasa aku akan mengingatkan bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sehingga bisa aja resonate di kamu, bisa aja enggak. Kalau kamu ingin reading yang lebih private, kamu bisa menghubungi nomor ini, atau kamu bisa langsung mendaftar pada link yang aku sertakan di bawah. Oke, kita akan sama-sama lihat reading ini ya. Ada Air of Wands, ada Six of Swords, ada Justice, dan juga ada King of Wands. Yang bisa aku katakan di sini, kalau sekarang kamu sedang ada masalah atau sedang penat, kalau ini dalam kondisi general ya, general dulu, dalam hal apapun, mungkin kisah cinta bisa, pekerjaan, pendidikan, dengan keluarga kamu, aku lihat di sini sebentar lagi kamu akan mendapatkan jawabannya. Jawaban untuk menyelesaikan masalah kamu bisa, atau kamu mendapatkan informasi penting dari seseorang yang berhubungan dengan masalah atau kendala yang sedang kamu hadapi, mendapat bantuan juga bisa, atau di sini sebuah kebenaran akan terungkap. Jadi sesuatu ini mungkin cukup mengagetkan kamu, tapi aku lihat yang pasti di sini kamu akan lebih bisa tergerak untuk menyelesaikan apa-apa yang sedang menjadi pikiran terberatnya kamu dalam hal apapun. Keuangan juga bisa. Jadi di sini kalau memang nanti akan ada bantuan yang datang dari siapapun itu, kamu bisa pertimbangkan baik-baik dulu dan dicerna dulu. Kamu boleh aja nggak langsung percaya. Kamu bisa cek dan recheck dulu apakah informasi tersebut benar dan sebagainya. Jadi informasi ini bisa macam-macam sih. Bisa sesuatu yang menyenangkan kamu, yang akan melegakan, atau sesuatu yang kurang menyenangkan tetapi pada akhirnya itu akan membantu kamu. Jadi bisa jadi ini adalah jawaban dari doa-doa kamu, dan informasi ini akan datang secepatnya sih kalau aku lihat di sini. Kemudian di sini ada Six of Swords yang menandakan kamu akan berproses ya. Pada akhirnya kamu akan berani untuk mengambil sebuah langkah, mengambil sebuah keputusan dalam hal apapun, masih sama. Bisa mengenai pekerjaan atau mungkin kisah cinta kamu dan apapun itu. Kalau pekerjaan mungkin kamu sudah menentukan akan bekerja di mana, atau sebaliknya kalau kamu sudah bekerja mungkin kamu di sini mulai berani untuk kayaknya aku harus resign deh kayak gitu. Kalau kisah cinta ya mungkin kamu akan berani untuk semakin mendekati dia, semakin intens komunikasinya, atau sebaliknya. Kamu di sini berpikir kok kayaknya aku makin lama makin gak cocok sama dia, mungkin aku harus berpisah atau gimana kayak gitu. Yang pasti ini adalah sebuah proses, maka kamu diminta untuk menghargai proses yang sedang terjadi. Proses ini pelan sih, seperti orang yang sedang menaiki perahu. Pergerakan perahu itu kan pelan ya, pelan, tapi pasti menuju tujuannya. Jadi kamu nikmati prosesnya, memang tidak langsung ujuk-ujuk mendapatkan apa yang kamu mau, tapi nikmati prosesnya. Hargai juga orang-orang di sekitar kamu yang membantu kamu, siapapun itu, mungkin orang tua, sahabat kamu, pasangan kamu, dan sebagainya. Dan yang pasti di sini sih kemungkinan memang kamu akan dibantu oleh seseorang atau beberapa orang, sehingga kamu tenang aja. Kalau misalnya masalah ini benar-benar berat untuk kamu lalui, kamu bisa kok menanyakan atau mungkin di sini curhat kepada seseorang yang kamu percaya untuk bisa membantu kamu, memberikan sudut pandang yang berbeda. Siapa tahu bisa memberikan jawaban atas masalah yang sedang kamu hadapi. Jadi di sini kabar baik sih, kamu akan berproses. Tapi ingat ya, ketika aku mengatakan kamu akan berproses, berarti kamu harus berani untuk mengambil langkah pertama kamu yang mungkin terasa sulit, tapi mau gak mau kamu harus melangkah. Karena kalau kamu diem aja, ya kamu bakal ketinggalan di dermaga, di pelabuhan. Sementara kapal kamu gak bisa menunggu kamu lama-lama, kamu harus bergerak.
Jadi pelan, tapi it's okay, nggak apa-apa, nikmati prosesnya, kamu tetap akan sampai di tujuan kamu. Seperti itu. Dan walaupun ketika kamu menaiki perahu ini, ketika proses menyelesaikan masalah ini, kadang ada riak atau ombak yang naik turun, ya udah nggak apa-apa, nikmatin. Yang penting kamu bisa selamat sampai tujuan. Karena aku lihat di sini kamu akan semakin dewasa sih. Kamu udah nggak jadi orang yang terlalu banyak ngambek, terlalu menyerahkan masalah kamu pada orang lain. Kamu belajar untuk bertanggung jawab pada apapun yang memang menjadi tanggung jawab atau kewajiban kamu, sesuatu yang memang harus kamu bereskan gitu loh. Jadi kamu nggak bisa selamanya menggantungkan hidup kamu pada orang lain, even itu orang tua kamu atau pasangan kamu. Ini hidup kamu, mereka bisa membantu kamu, tapi pada akhirnya yang pegang kendali adalah kamu. Kayak gitu ya. Jadi kamu belajar untuk semakin mengasah kemampuan kamu untuk menyelesaikan sebuah kondisi yang baik menyenangkan atau kurang menyenangkan sih di sini. Jadi kamu juga diminta untuk lebih adil. Lebih adil di sini macam-macam, mungkin menyeimbangkan antara pekerjaan kamu dan juga waktu istirahat, menyeimbangkan antara diri kamu dan keluarga, diri kamu dan pasangan kamu, dan sebagainya. Dan di sini kadang kamu juga untuk menyelesaikan masalah, kadang kamu nggak harus berpegangan 100% pada logika atau pikiran kamu, tapi kadang kamu bisa mengikuti intuisi kamu. Jadi mungkin ya dengan bantuan doa-doa kamu, manifestasi kamu, dan sebagainya, kamu, aku lihat mampu dan kamu akan sangat-sangat tangguh menghadapi apapun itu yang sedang menghantui pikiran kamu. Dan aku lihat di sini kalau memang kamu di sini tekun, kalau kamunya menghargai proses yang terjadi, pelan-pelan kamu akan nyaman kembali di sini. Kamu akan mendapatkan apa yang memang kamu harapkan. Memang di sini sekali lagi proses ini memakan waktu, bisa sebulan, 2 bulan, bahkan mungkin hitungan tahun, tapi yang pasti pada akhirnya kamu akan menikmati ini semua. Kalau ini berhubungan dengan pekerjaan kamu, ya kamu akan digembleng memang sampai nanti kamu sampai pada titik dimana kamu akan nyaman dengan kondisi pekerjaan kamu, keuangan kamu, kisah cintanya kamu juga bisa. Dan di sini kamu akan menjadi orang yang benar-benar sudah bertanggung jawab akan hidupnya kamu. Jadi di sini kamu sudah sampai di titik dimana kamu nggak hanya membantu diri kamu, tapi membantu orang-orang di sekitar kamu, pasangan kamu, orang tua, keluarga, sahabat-sahabat kamu, seperti itu di sini. Dan ya, dia di sini adalah seorang pekerja keras. Seorang pekerja keras. Kamu mungkin yang sebelumnya masih menjadi remaja menuju dewasa yang masih nempel-nempel ke orang tua, atau mungkin selalu nempel sama pasangan atau mungkin sahabat-sahabat kamu mulai menyadari pada akhirnya bahwa ini adalah perjalanan kamu. Orang lain boleh membantu, tapi sekali lagi pada akhirnya kamu yang akan menikmati sendiri buah dari hasil kerja keras kamu, proses berliku-liku yang sudah kamu hadapi. Jadi intinya seperti itu. Tapi ingat ya, ketika aku bilang kamu sangat mungkin kedepannya menuju pada sebuah titik nyaman, sekali lagi harus ada prosesnya. Ini bercerita mengenai energi nggak bisa langsung ujuk-ujuk nyampe sini. Harus ada prosesnya, dan kamu pun harus percaya pada diri kamu sendiri. Gitu, percaya pada orang lain boleh, tapi pada akhirnya yang paling bisa membantu kamu adalah diri kamu sendiri. Intinya seperti itu sih. Kamu akan jauh lebih menjadi orang yang bertanggung jawab, bijak, dan dewasa di sini. Bekerja keras juga. Makanya di sini sejak awal kamu diminta untuk menyeimbangkan. Jangan sampai nanti ketika kamu sudah sampai di titik nyaman, malah badan kamu yang sakit-sakitan, pikiran kamu yang kacau. Jadi seimbangkan hidup kamu dengan banyak cara yang bisa kamu lakukan untuk diri kamu. Dan aku akan lihat juga di sini ya, selain sesuatu yang bersifat general, aku akan lihat dari kisah cinta kamu atau aspek asmaranya kamu. Ada the snake di sini, ada healthy choice, dan ada coffee cup. Yang bisa aku katakan di sini, baik kamu sudah punya pasangan ataupun belum, kamu harus lebih cerdas ya di sini, lebih cerdas. Kalau di sini kamu diminta buat lebih memakai intuisi, kalau di sini sebaliknya coba pakai logika kamu. Jadi kalau misalnya memang kamu merasa ada yang ganjil di pasangan kamu, yang harus kamu ingat, jangan langsung menuduh. Misalnya kamu selingkuh ya, kamu apa ya? Apalagi sekarang lagi ada berita yang sangat besar mengenai perselingkuhan, KDRT. Tapi yang pasti di sini yang harus kamu ingat, jangan asal tuduh.
Apakah benar dia ada orang lain di luar sana, ataukah itu hanya ketakutan kamu semata? Jadi selama kamu tidak menemukan bukti apapun, maka hubungan kamu aman. Tapi juga kamu harus melihatlah sinyal-sinyal bahaya, atau mungkin feeling kamu kalau mengatakan ada yang gak enak, maka coba cari tahu dulu. Jadilah mata-mata untuk mencari tahu apakah pasangan kamu ini memang sibuk karena kuliah atau kerja, atau memang ada orang lain di luar hubungan kamu ini. Jadi itu sih. Jadi recheck dulu sebelum kamu mengambil sebuah keputusan. Cuma memang di sini hati-hati sih buat teman-teman, adanya gangguan dari pihak ketiga. Ini bisa di pasangan kamu, bisa di kamu. Jadi itu sih. Tapi aku lihat selama kamu dan pasangan kamu bisa saling komitmen untuk menjaga kesetiaan dan kepercayaan masing-masing, ini hanya akan menjadi godaan yang tidak akan berdampak apa-apa di hubungan kamu, dan si orang ini akan capek sendiri. Maka sekali lagi jangan asal tuduh, coba recheck dulu apakah ini ketakutan kamu aja ataukah memang nyata ada pihak ketiga yang mengganggu hubungan kamu. Kemudian di sini ada healthy choice. Kamu diminta untuk punya pilihan-pilihan yang lebih sehat pada hubungan asmara kamu. Jadi di sini terutama buat kamu yang sudah punya pasangan, kalau di hubungan kamu itu kamu merasa lebih banyak sedihnya, lebih banyak nangisnya, lebih banyak mengalahnya dibanding bahagianya, ya kenapa kamu harus mempertahankan hubungan itu gitu loh di sini. Apalagi kalau sudah kondisi itu terjadi berbulan-bulan, bertahun-tahun, kasihan kamunya di sini, karena kelihatannya kamu diminta untuk membuat sebuah pilihan yang lebih sehat, baik di kehidupan percintaan kamu atau di kehidupan kamu secara general di sini. Sekali lagi, seharusnya dalam hubungan lebih banyak bahagianya. Memang betul akan ada masalah, betul, tapi seharusnya lebih banyak bahagia yang kamu rasakan bersama dengan pasangan kamu. Gitu sih di sini. Dan juga kalau misalnya sekarang kamu dalam kondisi single, it's okay, nggak apa-apa, kamu nikmati masa single kamu asalkan kamu bahagia. Nggak perlu jutek, nggak perlu iri dengan hubungan orang lain. Kamu nikmati masa-masa single kamu yang mana kamu bisa memfokuskan diri kamu pada impian-impian kamu. Nggak ada yang ganggu, kamu juga nggak ada komitmen seperti itu. Yang penting kamu bahagia sih di sini intinya. Perkara akan ada orang yang datang apa tidak, yang pasti kamu harus ingat, dalam hal apapun kamu harus bahagia. Bukannya egois ya, karena ya bagaimanapun juga kadang kita harus mengalah, kadang kita harus kompromi, kadang kita harus toleransi. Tapi yang pasti di sini harus lebih banyak bahagianya ketika ini berhubungan dengan orang lain. Entah itu pasangan kamu, sahabat-sahabat kamu, kayak gitu di sini. Jadi belajarlah untuk bisa mengambil sebuah keputusan. Termasuk juga hal-hal yang berhubungan dengan kisah cinta kamu. Harus tegas ya. Tegas ke pasangan kamu kalau memang kamu ngerasa pasangan kamu ini kok lebih banyak membuat kamu menangis dibanding bahagianya. Ya kamu harus tegas ke pasangan kamu, ke diri kamu juga. Ada coffee cup di sini. Baik kamu single ataupun sudah punya pasangan. Kalau kamu sudah punya pasangan, tetaplah menikmati atau berpetualangan. Dunia ini sangat luas. Temukan teman-teman baru di sini. Teman-teman baru tuh kan bisa berhubungan dengan hobi kamu, pekerjaan kamu, atau mungkin pendidikan kamu. Mungkin kamu di sini belajar bahasa Jepang, bahasa bahasa lainnya gitu loh. Jadi di sini tambahlah pertemanan kamu supaya kamu nggak pacar kamu lagi, dia lagi. Kenapa? Karena di sini kamu juga harus belajar mengenai komunikasi dengan orang lain, dan seharusnya sih kalau pasangan kamu di sini memang serius sama kamu, kalau dia memang sayang sama kamu, seharusnya dia membebaskan kamu, yang mana kamu tuh bisa punya banyak kegiatan di luar kegiatan bersama dengan pasangan kamu gitu loh di sini. Jadi kamu dan pasangan kamu sama-sama bisa bertumbuh di hubungan ini dan juga di hal-hal lainnya. Karena bagaimanapun juga hidup nggak hanya tentang kamu dan dia. Ada banyak hal lain di luar sana yang masih bisa kamu jelajahi. Tentu saja dengan tetap berpegang bahwa aku akan menjaga kepercayaan dia, aku akan setia sama dia. Seperti itu sih di sini. Jadi jangan ragu untuk berteman dengan banyak orang. Dan lebih penting lagi, kalau misalnya kamu sekarang jomblo single, maka jangan hanya mengurung diri di kamar, perluas pertemanan kamu, baik pertemanan langsung ketemu tatap mata dengan komunitas atau apapun itu, atau secara online.
Sesederhana mungkin kamu ingin belajar apa bahasa, kamu butuh partner buat melatih bahasa kamu, atau mungkin ikut komunitas online pecinta apa kucing, atau mungkin yang suka hobi-hobi nonton film kayak gitu sih di sini. Jadi siapa tahu dengan kamu bertemu dengan banyak orang, ada pintu jodoh kamu yang terbuka gitu di sini seperti itu. Dan juga lebih banyak ngobrol sih, baik dengan calon pasangan kamu atau dengan pasangan kamu. Ambil waktu yang rutin atau mungkin di masa-masa santai kamu bersama pasangan kamu, ngobrol di kafe mana sambil minum teh, sambil minum kopi, menceritakan apapun itu, komitmen atau hal-hal lain dari yang receh sampai yang serius gitu loh, supaya semakin sehat dan indah hubungan kamu, terutama kalau kamunya lagi sibuk di sini ya bersama pasangan kamu seperti itu. Dan aku akan lihat beberapa kartu lainnya di sini. Kartu ini dulu aja. Ada don't dim to fit in. Jadi di sini pesan penting buat kamu, jangan sampai kamu meredupkan cahaya kamu hanya demi tuntutan orang lain. Jadi kalau misalnya contoh aja lah, misalnya kamu perempuan ya, karena mayoritas yang datang ke videoku perempuan. Misalnya kamu punya harapan, aku nanti pengen kuliah sampai S2, pengen kuliah di Jepang misalnya. Lalu kemudian ujuk-ujuk tiba-tiba ada tetangga atau pasangan kamu bilang, kamu ngapain repot-repot kuliah S2 di Jepang, toh nanti pada akhirnya yang kamu urus ya anak, ya dapur, ya kasur gitu kan. Nah, jangan sampai hal-hal seperti itu meredupkan sinarnya kamu. Kalau kamu memang punya impian, capai impian kamu. Kalau memang pasangan kamu ini support ke kamu, seharusnya dia support, walaupun mungkin harus berbeda negara sekian bulan, tapi kalau dia memang sayang sama kamu, dia akan membiarkan pasangannya terbang tinggi menuju impian kamu, dengan tetap membawa komitmen bahwa kamu akan bersama dengan dia di hubungan ini. Dan juga kalau kamu single ya, atau sekitar kamu banyak yang ngapain kamu kuliah bla bla bla, dan bisa dalam hal apapun, ini cuma contoh. Jadi seperti itu. Jadi tetaplah mengejar sesuatu yang memang menjadi passion atau gelora yang berdebar di jantung kamu. Jangan sampai nanti kamu menyesal udah menyia-nyiakan kesempatan beasiswa ke Jepang, kamu bersama pasangan kamu, tiba-tiba nanti dia selingkuh atau gimana, kamu yang nyesel. Jadi bersinarlah untuk diri kamu gitu loh di sini. Seperti itu sih yang bisa aku lihat. Jadi sekarang terserah kepada kamu, apakah kamu ingin menuruti kata hati kamu atau kamu ingin menuruti menyenangkan hati orang lain. Itu aja sih pada akhirnya, karena ini hidup kamu, kamu yang bisa memutuskan pada akhirnya. Kemudian ada transformation di sini, ya kamu akan mengalami sebuah perubahan sih, yang pasti perubahan ke arah yang lebih baik tentu saja. Bagaimana kamu mengambil keputusan, bertanggung jawab pada apapun keputusan kamu, dan juga kalau misalnya ada hal-hal yang pernah menyakiti kamu, ya, kamu juga nanti akan berproses untuk menyembuhkan hati kamu, luka batin kamu. Entah siapapun itu yang pernah menyakiti hati kamu, entah pasangan, keluarga, sahabat, tapi yang pasti kamu akan bertumbuh di sini, semakin dewasa, semakin bijak melihat dunia. Bahkan mungkin kamu harus mengeliminasi beberapa orang yang kamu rasa sudah terlalu toksik di hidup kamu kayak gitu. Jadi butuh keberanian memang untuk bergerak. Nggak bisa begitu-begitu aja hidup kamu. Gitu sih di sini. Maka temukanlah orang-orang yang memang bisa membawa kamu kepada perubahan yang indah di hidup kamu. Begitu ya. Dan aku akan lihat di sini 3 kartu lainnya. Ada like, attract, like. Kalau di sini lebih kepada hubungan cinta kamu ya. Atau bisa juga secara general sih di sini ada love is all around you. Oke, aku akan bahas satu-satu. Kelihatannya di sini aku merasakan energi kamu tuh lagi di kondisi yang cuek banget. Mungkin karena memang kamunya lagi terforsir energinya untuk menyelesaikan segala masalah yang kamu punya, jadinya kamu melupakan orang-orang yang sedang mendukung kamu, mendoakan kamu, hadir buat kamu gitu di sini. Bisa orang tua, sahabat, pacar, pasangan, calon pasangan gitu ya. Yang pasti di sini sih rasa suka akan menarik rasa suka. Jadi kalau misalnya kamu ingin dicintai, cintai dulu diri kamu, baru cintai dia gitu di sini. Dan juga kalau misalnya kamu di sini lagi single dan ada seseorang yang mendekati kamu dan kamu memang suka sama dia, jangan diem aja. Karena kalau kamu diem aja, dia bisa berpikir, oh kamunya diem aja,
kamu sangat-sangat dingin menghadapi saya, sepertinya kamu nggak tertarik sama saya. Hey, kalau misalnya kamu memang ada rasa suka ke dia dan kamu penasaran dengan dia, tunjukkan perhatian kamu. Jangan dia yang terus yang nanya kabar kamu, nanya kondisi kamu, ngirimin kamu hadiah, ngajak kamu jalan, sementara kamunya diem aja kayak gitu. Jadi sekali lagi, rasa suka akan menarik rasa suka. Jadi kalau kamu di sini ingin hidup kamu penuh warna dengan pasangan yang lebih baik atau mungkin punya teman-teman yang lebih baik, maka kamu juga harus memancarkan energi cinta dan sayang juga di sini. Semakin banyak yang kamu sayang, semakin banyak juga yang menyayangi kamu. Nah, intinya kayak gitu. Kemudian di sini ada action speak loudly. Gak ada salahnya kamu mengekspresikan rasa cinta, rasa sayang kamu dengan cara apapun lah di sini yang sesuai dengan bahasa cinta orang yang kamu tuju. Ke orang tua kamu mungkin, ngajak mereka jalan-jalan kemana, ke pasangan kamu, ke sahabat-sahabat kamu, ke calon gebetan kamu, kayak gitu. Jadi di sini kelihatannya memang kamu tuh sayang, suka, ingin menunjukkan perhatian, tapi bingung gimana caranya. Takut nanti dianggap kegatelan atau mungkin dianggap ganjen gitu kan, apa sih, lebay gitu. Tapi kadang kamu harus lebay ketika mengungkapkan apa yang kamu rasa gitu, perhatian kamu, rasa sayang kamu, baik chatting, ngasih dia hadiah, ataupun yang lain, nemenin dia jalan-jalan, nemenin dia ngerjain tugas dan sebagainya. Jadi bentuk cinta kamu bisa datang dari perhatian yang kamu berikan kepada dia. Juga sebaliknya, kalau kamu ingin tahu apakah pasangan aku ini benar-benar sayang sama aku, ya kamu lihat upaya yang dia lakukan untuk menunjukkan cintanya. Ada yang menunjukkan dengan cara peluk, gandeng tangan, atau mungkin menemani kamu. Ada juga yang memberikan bukti cinta dengan ngasih hadiah, memberikan servis terbaik buat kamu, kayak gitu-gitulah. Jadi temukan dengan cara apa dia mencintai kamu. Pasti ada kok, pasti ada. Kalau kamu nggak merasa, mungkin bahasa cinta yang dia kira kamu suka, ternyata kamunya nggak suka. Jadi kamu katakan kepada dia, kamu tuh ingin dicintai dengan cara seperti apa. Kemudian love is all around you. Yang bisa kulihat di sini ada banyak cinta di sekitar kamu. Baik kamu sekarang sudah punya pasangan atau single, dalam artian selain pacar kamu, ya keluarga kamu juga sayang sama kamu. Aku lihat kamu juga diberkahi, punya banyak teman-teman yang juga sayang sama kamu. Kalau kamu single di sini sebenarnya juga ada banyak cinta di sekitar kamu ya, yang mana mereka ini benar-benar membawa kamu kepada sebuah perubahan. Mungkin orang-orang ini memang sekali waktu membuat kamu bahagia, tapi kadang di beberapa waktu membuat masalah, atau mungkin ada hal-hal yang harus kamu selesaikan dengan mereka. Ya wajar sih, namanya kita sebagai manusia yang bersosial, pasti ada bentrok-bentroknya. Tapi yang pasti di sini ada banyak cinta di sekitar kamu, ya kayak gitu di sini. Dan ini bisa menjadi, bisa kukatakan berkah lahirnya kamu sih. Sepertinya di sini Tuhan lebih banyak mempertemukan kamu pada orang-orang baik di hidup kamu. Jadi berterima kasihlah kepada Tuhan kalau memang demikian adanya. Dan kalaupun kamu ngerasa enggak, ya mintalah kepada Tuhan, Tuhan datangkan kepada saya orang-orang yang memang baik untuk saya, kayak gitu, yang bisa membawa saya kepada kebaikan, pada impian saya, pada cinta yang sangat besar, kayak gitu di sini ya. Kemudian di sini beberapa kartu mungkin saran kepada kamu yang bisa kamu lakukan untuk ya kalau lagi ada masalah dan menyelesaikannya seperti apa. Di sini adalah me time. Jadi sesibuk apapun kamu menghadapi pekerjaan, keluarga, gebetan, pacar, jangan lupakan waktu untuk membahagiakan diri kamu, entah dengan nonton film atau mungkin wisata kuliner sama sahabat-sahabat kamu, nonton di bioskop atau apapun lah, sesuatu yang memang bisa kamu nikmati untuk membahagiakan diri kamu. Kamu enggak egois, karena yang bisa dan selalu berjuang buat diri kamu kan diri kamu. Maka manjakan diri kamu, berterima kasih ke diri kamu, kayak gitu di sini ya. Sesederhana kamu pingin jalan-jalan sendirian, pingin makan es krim sendirian aja, ya nggak apa-apa. Emang kenapa, nggak aneh kok gitu loh di sini ya, asalkan kamu happy dan nggak gangguin orang lain gitu. Ada being grateful, bersyukur itu penting ya. Klise banget, tapi dengan kamu bersyukur, kamu akan lebih bisa menghargai dan menikmati apa yang kamu miliki sekarang, sekecil apapun. Jadi kalau misalnya kamu punya kecenderungan untuk iri atau mungkin melihat hidup orang lain begitu indah di sosial media, ingat, sosial media menunjukkan segala sesuatu yang indah.
Ya, di balik foto-foto itu mereka juga struggle dengan hidup mereka. Di balik pasangan-pasangan yang jalan-jalan ke luar negeri pakai sesuatu yang mewah, sama kok sama kamu, mereka juga struggle dengan pasangannya, mereka juga menghadapi ujian, masalah dan sebagainya. Jadi sama aja. Jadi bersyukur deh dengan apa yang kamu punya sekarang, sekecil apapun bersyukur. Dengan begitu, dengan kamu bersyukur, aku yakin Tuhan pasti akan lebih banyak memberikan kebaikan-kebaikan di hidup kamu. Tapi kalau kamunya selalu apa sih, gaji cuma segini doang bisa dapat apa ya kamu sedang meremehkan hasil kerja kamu sendiri dan rezeki yang Tuhan berikan buat kamu. Jadi bersyukur ya. Ada dare to be happy, jangan ragu untuk bahagia. Jadi kalaupun sekarang kamu lagi ada masalah, nggak apa-apa. Kamu bahagia dan kamu nangis, masalah kamu tetap ada. Boleh kok kamu nangis kalau lagi ada masalah. Setelah itu angkat kepala kamu, pikir dengan kepala dingin gimana caranya menyelesaikan masalah kamu. Dan di sela-sela kamu menyelesaikan segala tuntutan hidup itu, tetaplah bahagia menjadi diri kamu. Tetaplah bangga dengan diri kamu. Kamu kuat berdiri dan melangkah sejauh ini tuh sudah luar biasa banget kayak gitu di sini. Dan aku yakin setelah kamu bahagia, kamu pun siap untuk membahagiakan banyak orang di sekitar kamu, siapapun itu. Jadi itu sih di sini yang akan datang kepada kamu. Semoga aja memang akan ada banyak bahagia dan cinta yang akan hadir di hidup kamu sebentar lagi. Oke? Buat teman-teman yang memilih file pertama itu yang bisa aku reading mengenai kamu, terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih file kedua, kita akan sama-sama melihat ya yang akan terjadi sebentar lagi di hidupmu apa aja. Tapi sebelum masuk ke readingnya, aku mau mengingatkan teman-teman bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif dari banyak orang, sehingga bisa aja resonate di kamu, bisa aja enggak. Kalau kamu ingin reading yang lebih private, kamu bisa langsung menghubungi nomor ini atau langsung mendaftar pada link yang aku sertakan di bawah. Oke, dan sekarang kita akan mulai dulu dari sisi general atau kondisi umum hidup kamu ya. Ada Six of Wands, ada The Emperor, ada The Chariot, ada Ten of Wands. Oke, yang bisa aku lihat di sini, kelihatannya teman-teman akan mendapatkan sebuah kabar yang sangat menggembirakan. Ini bisa dalam hal apapun karena ini masih general ya. Mungkin ini berhubungan dengan keuangan kamu, mudah-mudahan. Kalau ini berhubungan dengan pekerjaan kamu, mudah-mudahan juga mengembirakan. Atau mungkin bisa juga dalam hal-hal yang berhubungan dengan kisah cinta, tentu saja mudah-mudahan seperti apa yang kamu harapkan. Hanya saja di sini kartu Six of Wands adalah kartu yang bercerita mengenai sebuah kemenangan. Kemenangan dalam artian berarti para prajurit ini baru selesai melakukan peperangan di medan perang. Jadi kemenangan ini akan datang ke kamu kalau kamunya sudah berjuang maksimal. Sudah maksimal, sementok-mentoknya usaha kamu udah berdoa, mengupayakan yang terbaik, maksimal dan sebagainya, maka ini akan datang kepada kamu. Kayak gitu. Jadi ini adalah kabar baik yang semoga aja memang datang kepada kamu. Dan aku lihat kamu akan didukung. Kamu akan dapat dukungan dari orang-orang yang kamu sayang, keluarga kamu, teman-teman kamu, bahkan mungkin juga pasangan kamu kalau kamu udah punya pasangan di sini. Jadi kamu siap-siap aja merayakan kemenangan ini. Dan ya bisa aku katakan di sini, tetapi dalam pencapaian apapun yang sedang atau menuju kamu dapatkan, kamu pada akhirnya diminta untuk tetap mendewasa di sini. Jadi dalam kemenangan apapun, hidup terus berjalan ya, kamu juga harus mendewasa dan bertanggung jawab pada apapun yang kamu dapatkan. Misalnya, kamu akhirnya keterima kerja nih di perusahaan impian kamu, atau kamu akhirnya buka bisnis gitu ya, dapat bantuan dana modal dari orang tua atau mungkin modal dari siapa gitu kan. Pada akhirnya iya kamu happy, tapi kemudian seiring berjalannya waktu kamu menemukan bahwa kebahagiaan ini butuh tanggung jawabnya kamu. Butuh kedewasaan kamu untuk mengelola bisnis tersebut, atau mungkin di sini kamu menemukan job desk aku kok banyak banget ya, atau mungkin ternyata suasana kantornya kok gini banget ya. Mungkin kamu terkaget-kaget, terutama kalau misalnya kamu di sini fresh graduate gitu ya, baru memulai karir, baru memulai bisnis, mungkin kamu akan kaget karena ternyata berliku-liku ya. Memang semua hal, kerja sama orang berliku, punya bisnis berliku, dan apapun itu berliku-liku. Jadi influencer juga berliku. Jadi memang harus ada kedewasaan kamu untuk melihat bahwa oh iya, aku selain berbahagia kemarin, aku juga dituntut untuk menyelesaikan kewajiban aku, menuntut aku buat lebih dewasa, bersikap, berpikir, berpendapat kayak gitu di sini. Dan juga ini pesan pentingnya, hati-hati
waspada, terutama buat kamu yang mungkin baru memasuki dunia kerja, bisnis, bahwa nggak semua orang itu bisa kamu percaya, ya. Ada orang-orang yang baik yang akan datang membantu kamu, tapi ada juga orang-orang yang mungkin di depan kamu kelihatannya baik, tapi di belakang kamu nusuknya nusuk banget. Jadi hati-hati, jangan lagi menjadi orang yang terlalu lugu atau polos. Kamu juga harus pinter di sini menilai orang. Tapi tentu saja kamu di sini nggak harus curiga ke semua orang. Oh dia baik, jangan-jangan, sorry, nggak gitu juga. Tapi di sini baiklah, tapi mengerti batas-batasnya. Jangan kamu menceritakan semua hal rahasia atau aib-aib kamu di depan orang-orang yang berpotensi atau mungkin ya nggak terlalu ada kaitannya dengan kehidupan kamu. Terutama mungkin orang-orang kantor yang mungkin itu bisa menjadi feedback atau bumerang yang akan menghantam kamu pada akhirnya. Jadi bijak-bijaklah menceritakan rahasia kantor, rahasia kehidupan privasi kamu kepada orang lain. Pastikan orang ini bener-bener orang yang wah kamu percaya banget deh gitu. Jadi jangan gampang mengumbar sesuatu yang nanti jadi bahaya buat kamu gitu loh di sini. Yang mungkin berpotensi merusak karirnya kamu atau bisnisnya kamu atau hubungan cinta kamu kayak gitu. Hati-hati banget di sini. Ya, tapi aku lihat kamu nanti tetap kok akan menjadi prajurit yang hebat lagi karena di Emperor itu kaisar di atas raja, jadi kamu pasti bisa. Cuma memang kamu di sini mungkin berpikir, aduh aku harus gimana menghadapi perubahan yang terjadi ini gitu ya. Mau nggak mau kamu, karena kamu makin dewasa. Kalau sebelumnya mungkin kamu masih dapat uang dari orang tua, masih santai gitu kan, tiba-tiba sekarang kamu harus bertanggung jawab pada pekerjaan kamu, dapat gaji sih, tapi kan apa gitu. Termasuk juga mengelola keuangan. Pastikan kamu kelola uang kamu dengan baik, apalagi kalau kamu baca berita ya. Di tahun 2023 kemungkinan resesi ekonomi yang mengalami ketidakbaikan ya, maka di sini kelola uang kamu dengan baik. Kalau nggak penting banget jangan ngutang, jangan pakai pay letter. Jadi untuk tahun 2023 memang betul setiap orang pasti dikasih rezeki sama Tuhan. Cuma kalau kamu menghambur-hamburkan rezeki yang Tuhan berikan, itu akan menjadi rezeki yang sia-sia. Maka pastikan kamu di sini at least punya tabungan, dana cadangan ya buat jaga-jagalah ke depannya. Bersenang-senang dengan gaji uang kamu boleh, tapi juga jangan semuanya kamu hambur-hamburkan ya. Ada di Chariot, pada akhirnya kamu akan menjadi prajurit lagi. Memang aku lihat di sini kamu akan terkaget-kaget menikmati dunia kerja, atau mungkin kamu baru menikah katakanlah. Kamu mungkin berpikir, akhirnya aku menikah dengan pacar aku, akhirnya aku nggak ditanya kapan kawin lagi. Betul, tapi setelah menikah mungkin kamu baru menyadari ternyata menikah tuh nggak seindah bayangan aku, atau mungkin ternyata setelah menikah aku harus menghadapi ini, ditanya kapan punya anak, kapan punya rumah sendiri, kapan bla bla bla. Ternyata banyak yang ditanya, Kak, kapannya memang. Atau sekali lagi kalau kamu baru masuk dunia kerja, dunia bisnis, kamu akan merasa ternyata capek ya, ternyata berat ya, ternyata menikah berat juga ya. Ya memang seperti itulah kehidupan. Cuma karena di sini kamu sudah memutuskan untuk bekerja di mana atau menikah dengan siapa ya, itu semua harus menjadi sesuatu yang harus kamu bereskan gitu loh, sesuatu yang harus kamu tanggung gitu loh, bertanggung jawab pada pilihan kamu. Kamu kan merasa kamu menikah sama dia, pilihan dia. Kamu kerja di sana kan pilihan kamu, ya sudah kamu bertanggung jawab pada pilihan kamu. Intinya kayak gitu di sini. Dan ya di sini aku lihat kamu pejuang banget sih. Kartunya mengenai pejuang semua. Maka tenang aja, aku lihat sih sebesar apapun kendala atau masalah yang akan hadir ya dalam hal apapun, aku lihat kamu akan sanggup untuk menghadapi ini semua karena kamu prajurit yang sangat-sangat tangguh, sangat-sangat kuat. Tapi tentu saja mengandalkan kekuatan kamu penting, tapi juga jangan lupa untuk berdoa pada Tuhan, minta diberi kemudahan, minta diberi kekuatan, minta diberi, datangkan kepada saya orang-orang baik yang tulus yang bisa membantu saya, seperti itu di sini. Ya, sekali lagi bijak-bijaklah bertemu dengan orang baru, berkenalan dengan orang baru, memasuki fase baru kehidupan. Kelihatannya yang memilih pile kedua ini benar-benar baru memasuki sebuah fase yang besar, sesuatu yang kamu dambakan sangat lama, tapi kamu kaget, loh ternyata nggak 100% seperti apa yang aku bayangkan gitu loh. Tapi ya nggak apa-apa, namanya hidup pasti begitu, pasti ada enaknya, tapi juga ada sesuatu yang harus menjadi ujian kamu supaya kamu lebih naik tingkat gitu ceritanya. Itu sih. Jadi buat teman-teman yang memilih pile kedua, kamu pejuang banget, oke, nggak apa-apa, ada masalah datang, semua orang pasti kena masalah, aku pun, tapi
tergantung gimana kamu akan menyelesaikan masalah itu, dengan kepala yang lebih dingin, dengan hati yang lebih lapang. Itu secara general ya, dan aku akan melihat di sini lebih spesifik kepada kisah cinta atau kehidupan romansanya kamu. Ada talking, ada addiction, ada the panic. Oke. Kalau kamu di sini sudah punya pasangan atau baru aja menikah, tetaplah menyambung komunikasi. Aku tahu ini klise banget Kak, komunikasi. Ya memang, karena kamu nanya ke semua orang yang pernah menikah, komunikasi adalah kuncinya. Jadi di sini kamu diminta untuk lebih talkatif lah di sini, menceritakan apa yang kamu rasa, baik itu emosi yang positif atau emosi yang negatif, sampaikan kepada pasangan kamu. Kalau kamu lagi ada masalah juga, kamu mungkin bisa cerita ke pasangan kamu untuk dapat point of view dari sudut pandang dia, kayak gitu di sini. Dan juga tetaplah mengobarkan romansa-romansa. Jadi jangan merasa setelah aku pacaran sama dia, setelah aku menikah sama dia, kamunya jadi cuek. Jadi yang penting dia sudah jadi milikku. Ya kalau begitu ya dia jadi kehilangan rasa untuk ada keterikatannya dengan kamu gitu loh di sini. Jadi banyaklah ngobrol, baik yang receh sampai sesuatu yang serius, membahas resesi keuangan barangkali gitu juga boleh gitu loh di sini. Jadi itu yang akan mendekatkan kamu sama pasangan kamu. Dan kalau misalnya kamu sekarang lagi single sendiri, it's okay, nggak apa-apa, nikmati masa sendiri kamu dengan kamu mungkin kursus online atau ngobrol sama teman-teman kamu, punya lebih banyak teman. Siapa tahu dengan punya lebih banyak teman membuka pintu jodohnya kamu kan juga bisa. Atau kamu lagi PDKT, pendekatan dengan seseorang, tetaplah membangun komunikasi bersama dengan dia. Dan aku lihat di sini kemungkinan kamu akan lebih banyak berkomunikasi via online ya, baik video call, email, atau chatting kayak gitu di sini. Jadi sangat mungkin juga sebagian dari kamu yang memilih file kedua ini sedang dalam kondisi LDR atau cinta jarak jauh atau pernikahan jarak jauh. Jadi walaupun jaraknya jauh, pastikan hatinya dekat. Kayak gitu sih di sini. Jadi sesibuk apapun jangan lupa untuk menghubungi pasangan kamu, menceritakan apapun. Ya, gitu sih. Dan juga ada addiction di sini. Gini, buat kamu yang sudah punya pasangan, kadang cemburu itu penting ya. Memang cemburu tanda cinta katanya. Tapi kalau cemburu berlebihan juga nggak baik. Posesif berlebihan juga nggak baik. Karena bagaimanapun juga kamu pasti ingin berkembang lah di pekerjaan, kuliah, atau hal lainnya. Pasangan kamu juga ingin berkembang di perkuliahan atau pekerjaan atau mungkin hobi-hobinya dia. Maka jangan terlalu mengikat dia. Karena sebagai manusia kita ingin punya kebebasan. Kamu dan dia punya sebuah ikatan, entah itu pacaran atau pernikahan, tapi juga bebaskan dia untuk berkembang gitu loh di sini. Jadi jangan terlalu obsesi, jangan terlalu posesif, terlalu mengontrol. Kayak gitu di sini. Sayang boleh, tapi kalau kamu menggenggam berlian terlalu kencang juga yang berdarah tangan kamu gitu. Jadi bebaskan dia dan kamu percaya aja ke dia bahwa dia akan menjaga kesetiaannya buat kamu kayak gitu. Dan juga kalau misalnya di sini buat teman-teman yang single, yang masih sendiri, aku lihat di sini kamu juga, kalau kamu memang sudah ingin punya pasangan baru, coba kamu netralkan hati kamu, karena aku lihat di sini sebagian dari kamu masih sangat terobsesi pada mantan kamu atau kepada seseorang yang tidak bisa kamu dapatkan. Kalau misalnya energi itu masih ada di hati kamu, ya kamu akan susah membuka pintu hati buat orang baru, sebaik apapun orang baru yang datang ini. Kayak gitu sih di sini. Jadi blok itu harus kamu lepaskan. Jangan sampai seseorang yang memang sudah nggak bisa kamu perjuangkan ini membebani langkah kamu untuk membuka pintu jodohnya kamu. Ya. Gitu. Kemudian ada the panic di sini ya. Kamu akan melalui sebuah fase yang baru. Baik kamu baru punya pacar, baru menikah, kamu memasuki sebuah fase yang baru, yang mana kamu akan bertumbuh di sana. Ada kebahagiaan, ada masalah, tapi juga ada perjuangan yang kamu lakukan bersama dengan pasangan kamu untuk membangun hubungan kamu lebih baik lagi, lebih mendewasa. Kamu menerima segala kekurangan-kekurangan dia yang sebelumnya nggak ketahuan, kayak gitu di sini. Jadi itu sih. Dan buat kamu-kamu yang single, jomblo, aku lihat kedepannya kalau kamu sudah selesai dengan kecanduan atau obsesi kamu pada seseorang dan kamu lebih terbuka secara komunikasi, tidak menutup kemungkinan akan ada seseorang yang akan masuk dalam hidup kamu, yang mana kamu dan dia ini akan belajar banyak hal.
transformasi, perubahan kamunya menjadi, ya mudah-mudahan menjadi lebih baik, yang akan membuka pikiran kamu, oh ternyata kisah cinta itu nggak hanya mengenai obsesi dan cemburu semata, tapi juga mengenai percaya, untuk bicara, untuk menjaga, untuk merawat, kayak gitu di sini. Itu sih yang akan menjadi sesuatu yang akan datang di hidup kamu sebentar lagi, yang akan datang ya. Kemudian di sini aku akan lihat dari kartu ini dulu deh. Kita lihat juga ada The Crumbling. Di sini memang kelihatannya kamu akan dapat sesuatu yang harus kamu selesaikan, sebuah kemenangan. Jadi sesuatu yang kamu rasa mentok, mengganjal, nggak dapat berita bagus, tapi akan terbuka pintunya. Jadi kalau selama ini kamu ngerasa ada di balik tembok ini, ya yang suram, penuh dengan duka, kecewa, air mata, aku lihat gerbangnya akan terbuka buat kamu. Yang mana kamu akan siap memulai petualangan yang baru, sama seperti reading sebelumnya. Ini mengkonfirmasi kamu siap-siap aja menikmati itu. Entah kamu dapat pekerjaan baru, keuangan membaik, teman-teman baru, pasangan baru, bahkan baru menikah akan terbuka tuh. Tapi tentu saja di balik bunga yang indah, warna-warni dan wangi ini tetap ada petualangan di sana. Mungkin ya sekali waktu ada ular, ada apa gitu kan yang harus kamu selesaikan. Memang ujian-ujiannya. Jadi mudah-mudahan aja sih kamu bisa menikmati yang indah-indahnya lebih banyak dibandingkan masalah yang datang, mudah-mudahan. Tapi aku lihat ada sebuah fase baru memang yang akan membawa kamu pada suasana baru, kehidupan baru. Tentu saja ada transformasi juga di sana. Jadi semoga aja sih di sini ada banyak kebahagiaan yang akan datang di hidup kamu sebentar lagi. Seperti itu ya di sini. Kemudian di sini ada Trust the Needle. Gini, percaya kepada orang boleh, tapi sekali lagi ini sama seperti yang ku ceritakan tadi, pilih-pilih mana orang yang bisa kamu percaya. Jangan percaya pada semua orang. Kalau ada seseorang yang menjanjikan sesuatu, misalnya ayo kita pacaran, nah selidiki dulu tuh apakah dia memang sebaik itu, backgroundnya dia gimana. Apalagi kalau kamu nanti sebentar lagi akan menikah, bener-bener harus tahu si dia ini seperti apa latar belakangnya. Juga kalau misalnya kamu baru bertemu dengan teman-teman baru di kantor, di komunitas, juga hati-hati. Nggak semua orang itu bisa kamu percaya. Kamu silahkan baik ke semua orang, tapi untuk hal-hal yang bersifat private, nggak semuanya harus kamu bagikan. Termasuk juga ke sosial media gitu ya di sini. Dan juga aku ingin sekali bilang bahwa dibantu oleh seseorang tentu saja menyenangkan ya, tapi yang paling harus kamu percaya adalah diri kamu. Yang harus berjuang untuk hidup kamu adalah diri kamu. Kayak gitu di sini. Jadi pilih-pilih teman boleh, tapi pada akhirnya kamu harus berdiri di atas kaki kamu sendiri. Aku lihat memang kamu di sini punya banyak orang yang siap membantu kamu, tapi sekali lagi pada akhirnya hidup kamu kendalinya di tangan kamu. Kayak gitu di sini ya. Dan ya mudah-mudahan aja sih akan ada banyak orang baik yang datang di hidup kamu dalam kondisi gelap gulita, penuh dengan petir menyambar-nyambar. Semoga aja ada banyak orang yang memberikan semangat buat kamu, mendukung setiap langkah kamu, mendoakan kamu. Entah itu orang tua kamu, sahabat-sahabat kamu, pasangan kamu. Mudah-mudahan ya di sini akan nge-push kamu keluar dari zona yang hitam putih ini menuju dunia yang lebih berwarna-warni. Ya kayak gitu. Kemudian di sini aku akan lihat 3 kartu lagi. Ada Have Passion ya, miliki kesabaran, Spiritual Connection, dan juga Physical Touch. Oke. Di sini aku pengen bilang, kalau misalnya kamu punya pasangan, baru punya suami atau istri, bersabarlah menghadapi dia. Kadang ketika kamu sudah pacaran atau mungkin setelah menikah, terutama kamu akan menemukan sisi lainnya dia gitu loh, yang sebelumnya nggak kedeteksi gitu ya, terutama yang buruk-buruknya atau mungkin sikap-sikapnya yang agak gimana gitu kan. Kamu diminta untuk punya kesabaran dan kebaikan hati untuk menghadapi dia. Jadi memang di sini kesabaran kamu sedang diuji, karena kadang pasangan kamu itu tingkahnya seperti anak-anak gitu loh. Jadi seperti kamu mengasuh anak kecil dalam tubuh orang dewasa. Kadang ngambek-ngambeknya, sebel-sebelnya dia, males-malesnya itu kadang bikin kamu greget gitu ya. Tapi selama, maksudku gini, selama dia tidak melakukan kekerasan, karena baru aja ada berita KDRT, jadi aku agak ke-trigger ketika kamu
dia tetap baik sama kamu nggak mengalami kekerasan secara verbal, secara fisik atau seksual, atau mungkin di sini dia nggak berkali-kali menyelingkuhi kamu, maka bersabarlah menghadapi dia. Kecuali kalau dia sudah main pukul, bolak-balik selingkuh, ya kamu punya kesempatan untuk meninggalkan dia. Tapi kalau misalnya di sini lebih kepada mungkin dia sering bikin kamu kesel, bikin kamu bete karena mungkin dia berantakan, nggak serapi kamu, kadang dia jam karet, sering molor gitu kan, maka bersabarlah menghadapi dia. Untuk hal-hal seperti itu yang tidak berkaitan dengan hukum, ya kamu bersabarlah menghadapi dia. Kecuali kalau dia sudah sampai main tangan, sampai mengatakan yang buruk-buruk ke kamu, atau bahkan bolak-balik menyelingkuhi kamu boleh kok meninggalkan dia. Tapi untuk hal-hal lain yang lebih receh, ya bersabarlah menghadapi dia, kayak gitu di sini. Karena kadang cinta itu mengenai kesabaran dan kebaikan hati. Terutama kalau dia sikapnya seperti anak kecil gitu ya. Ada spiritual connection di sini. Ini lebih kepada kisah cinta memang. Kelihatannya banyak teman-teman di sini yang sedang ada di fase spiritual connection. Bisa dalam dua arti sih. Mungkin di sini memang kamu dan dia ini bahkan di kehidupan sekarang sudah bertemu gitu loh, selain di kehidupan ini, di kehidupan sebelumnya. Ya, kalau kamu percaya dengan konsep reinkarnasi, kemungkinan kamu dan dia dulu pernah ketemu di kehidupan entah yang keberapa, bertemu entah sebagai pasangan, entah sebagai teman, sebagai musuh, sebagai kakak adik gitu kan. Tapi di kehidupan sekarang mungkin ada sesuatu yang menjadi pelajaran antara kamu dan dia. Atau mungkin di sini hubungan kamu tuh karmik, soulmate, twin flame, kayak gitu. Ya di sini, tapi apapun julukan atau sebutannya, semoga aja memang bersama dengan dia kamu bertumbuh menjadi orang yang lebih baik, terutama ketika ada masalah datang, kamu dan dia bisa sama-sama berjuang secara adil untuk tetap membangun apapun itu, karir, percintaan, atau hal-hal lain, keuangan, kayak gitu ya di sini. Ada physical touch. Kalau kamu sering dengar mengenai love language, bahasa cinta, kemungkinan bahasa cintanya dia, atau bisa juga kamu, adalah sentuhan fisik, peluk, gandeng, cium gitu. Jadi kalau misalnya kamu, misalnya gini, dia sering ngasih kamu hadiah, mungkin bahasa cintanya dia ngasih hadiah. Dengan dia ngasih hadiah, dia merasa bahwa kamu terpenuhi nih, cintanya dia kepada kamu terbukti gitu kan. Tapi kamu ngerasa kayak, kok dia sering ngasih aku hadiah, tapi kok dia nggak pernah sering meluk aku, nggak pernah bilang cinta. Ya bisa jadi bahasa cintanya kamu adalah physical touch, yang kamu lebih bisa merasakan cinta, bukti cinta dia kalau kamu disentuh, dipeluk, digandeng, atau mungkin dia membisikkan kata-kata cinta, mengapresiasi kamu gitu loh. Jadi pastikan bahasa cintanya nggak nyasar. Kamu bisa kok temukan di internet untuk mengetahui bahasa cintamu dan bahasa cinta dia. Ada banyak, temukan sendiri, Google gitu ya. Kemudian ini adalah pesan-pesan buat kamu menghadapi ini semua yang akan datang. Apa aja pesan pentingnya? Ada perfect is boring, ya. Kalaupun memang pada akhirnya kamu menemukan sebuah dunia yang lebih indah, tapi yang namanya dunia indah nggak ada yang sempurna. Meskipun kamu merasa pasangan kamu ini sempurna, nggak ada manusia yang sempurna. Pekerjaan sempurna nggak ada. Pasti ada cacatnya, ada ujian-ujiannya. Jadi ya kamu harus menikmati hidup kamu supaya hidup kamu nggak boring, nggak membosankan gitu. Jadi nggak apa-apa ada masalah, yang penting gimana kamu menghadapinya dengan lebih dewasa, lebih bijak gitu sih intinya di sini. Jadi nggak apa-apa, hidup itu memang nggak menuntut kesempurnaan, karena kamu hidup di dunia, bukan di surga. Jadi dunia tempatnya salah dan dosa dan juga kebahagiaan, jadi nikmati keduanya ya. Ada finish what you started. Di sini selesaikan apa yang kamu mulai. Jadi ketika kamu sudah memutuskan komit untuk kerja di mana, mengelola keuangan dengan cara apa, pacaran atau menikah dengan siapa, maka selesaikan apa yang kamu mulai. Atau mungkin di sini lakukan effort atau usaha terbaik untuk menjalani apa yang sudah menjadi keputusan kamu. Jadi ya kamu boleh aja capek menghadapi pekerjaan, capek menghadapi pasangan kamu, tapi jalani dengan sebaik-baiknya. Selama kamu dan apa yang kamu komitmenkan ini masih bisa kamu pertahankan, masih lebih banyak memberikan bahagianya dibandingkan duka citanya, maka tetaplah berjalan di sana. Dan
lakukan yang sebaik-baiknya yang bisa kamu lakukan, kayak gitu di sini ya. Kemudian di sini ada clean your mind. Kamu diminta untuk membersihkan pikiran kamu. Kalau misalnya memang ada masalah yang datang, dalam hal apapun, maka sebelum kamu meledak, marah, mengucapkan kata-kata yang kurang baik kepada si orang atau perusahaan atau apapun itu, dinginkan dulu kepala kamu, bersihkan dulu pikiran kamu, baru deh kamu ngomong ke orang yang memang sedang ada masalah dengan kamu, apa yang mau kamu sampaikan. Misalnya kamu kecewa sama dia, kenapa? Kamu marah sama dia, kenapa? Kayak gitu. Jadi jangan gampang meledak. Di sini kamu benar-benar diminta buat dewasa. Dan juga ketika ada masalah, jangan langsung gimana nih, nangis, stres gimana, tapi tarik nafas dulu, bersihkan pikiran kamu, lalu lihat masalahnya, apa yang bisa aku usahakan untuk masalah ini, kayak gitu di sini. Jadi itu sih proses kedewasaan yang mau nggak mau harus kamu lalui, dan pasti akan kita semua lalui sebagai manusia gitu ya. Jadi itu sih yang bisa aku reading mengenai kamu yang memilih file kedua. Semoga apapun yang akan datang setelah ini kepada kamu akan membawa kamu pada kebahagiaan, pelajaran yang indah, cinta yang banyak, dan ya semoga kamu mendewasa dalam keindahan. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye bye. Hai teman-teman yang memilih file ketiga, kita akan sama-sama melihat yang akan datang sebentar lagi di hidupmu apa aja ya. Tapi sebelumnya aku mau mengingatkan seperti biasa bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif dari banyak orang sehingga bisa aja resonate di kamu, bisa aja enggak. Kalau kamu ingin reading yang lebih private, kamu bisa langsung menghubungi nomor ini atau langsung mendaftar pada link yang aku sertakan di bawah. Oke, dan sekarang kita akan aja langsung masuk ke readingnya. Untuk yang pertama aku akan lihat dari kondisi general atau kondisi umum ya. Ada Four of Pentacles, ada The Fool, ada Queen of Swords, dan juga Five of Cups. Yang bisa aku lihat di sini, kamu ke depannya beberapa waktu yang akan datang, kelihatannya kamu diminta untuk lebih berani melangkah ya, mengambil sebuah keputusan. Dan di sini kamu juga diminta untuk lebih terbuka mengenai apa yang ada di hati kamu. Kadang kamu nggak harus selalu memegang erat-erat sesuatu yang memang sebaiknya sudah waktunya kamu lepaskan. Dalam banyak hal lah di sini, karena ini kondisinya umum. Mungkin di sini kamu punya pasangan yang toksik, yang selalu lebih banyak ngasih kecewa, air mata, dan tangisan dibanding bahagianya. Apakah kamu mau dalam kondisi seperti ini selama-lamanya? Atau juga kalau misalnya kamu dalam sebuah kondisi di mana kamunya ingin mengungkapkan sesuatu kepada siapapun, mungkin orang tua kamu, ada yang ingin kamu sampaikan kepada sahabat-sahabat kamu, kepada pasangan kamu, maka kamu diminta untuk lebih bisa mengkomunikasikan apa yang kamu rasa. Aku lihat beberapa waktu yang akan datang kamu harus dipaksa, dipush untuk lebih menghargai gitu loh, apa yang menjadi pikiran kamu, ketakutan terbesarnya kamu, atau mungkin impian-impian kamu yang mungkin berbeda dengan impian orang tua kamu. Misal kamu ingin kuliah di jurusan A, orang tua kamu ingin kamu kuliah di jurusan B. Mereka ingin kamu kerja di A, kamu ingin kerjanya di B. Maka ungkapkan apa yang kamu rasa. Menyenangkan orang lain boleh, siapapun itu, pasangan kamu atau mungkin orang tua kamu, keluarga kamu, tapi kamu juga harus ingat kamu seharusnya juga berbahagia. Jadi jangan sampai di sini kamu mengikuti maunya orang lain tapi kamunya nggak bahagia. Kamu bisa melihat orang ini nggak bahagia, seperti itu sih. Tapi bukan berarti kamu di sini aku minta buat egois ya, enggak. Tapi bicarakan, dikompromikan gitu loh. Setidaknya orang tua kamu bisa mendengarkan apa sih yang kamu mau. Begitu juga sebaliknya, kalau itu berhubungan dengan pasangan kamu dalam kondisi apapun itu, kamu komunikasikan ke pasangan kamu maunya gimana, kamu harapannya seperti apa. Menyenangkan pasangan boleh, tapi sekali lagi kalau dia terus yang senang, kapan dia belajar untuk menyenangkan kamu, untuk mendengarkan kata hati terdalamnya kamu, kayak gitu. Kelihatannya kamu akan mendapat sebuah kejadian yang mana kamu dipaksa untuk ayo ngomong gitu. Ayo beranikan diri ngomong dengan cara terbaik ya, bukan dengan marah-marah tapi dengan kelembutan gitu di sini. Juga intinya adalah berani sih, lebih menghargai diri kamu. Ya karena kadang kamu hidup itu tidak untuk menyenangkan semua orang. Kadang kamu juga harus berjuang untuk apa yang menjadi impian kamu.
Ya, kayak gitu sih di sini. Kelihatannya nyelekit tapi aku lebih baik bilang gitu karena memang energinya demikian. Kamu juga diminta untuk berani melangkah, mengambil sebuah keputusan. Mungkin di sekitar kamu banyak orang meremehkan kamu ya, karena mungkin mereka melihat kamu masih sebagai anak kecil yang halah kamu bisa apa sih, kamu baru lulus aja kebanyakan tingkah gitu misalnya gitu ya. Tapi kamu diminta untuk membuktikan ke diri kamu sendiri bahwa kamu bisa, bahwa kamu berani untuk mengambil sebuah keputusan ya. Itu sih di sini dalam hal apapun, pekerjaan, pendidikan, kisah cinta, keuangan, yang lain-lainnya juga kayak gitu di sini. Walaupun mungkin bekal kamu masih sedikit atau mungkin pengalaman kamu masih sedikit, nggak sebanyak orang lain, tapi kamu akan punya pengalaman yang sedikit terus kalau kamunya nggak berani melangkah. Jadi langkah kecil kamu akan menjadi sebuah petualangan baru buat kamu. Kita nggak pernah tahu akan menjadi apa langkah kecil pertama kita, tetapi setidaknya kamu mencoba. Kalau kamu berhasil, alhamdulillah, syukur-syukur gitu ya berhasil. Kalaupun ada kegagalan atau ada masalah-masalah datang, kamu belajar untuk gimana caranya aku menghadapi masalah ini. Gimana caranya aku belajar dari kegagalan aku kemarin supaya aku kedepannya tidak mengulangi kesalahan yang sama gitu loh. Setidaknya kamu punya bekal yang lebih baru, lebih fresh gitu. Jadi jangan ragu untuk melangkah. Walaupun mungkin sekitar kamu banyak yang meremehkan kamu, kalau misalnya kamu yakin pada impian kamu, itu baik buat kamu, tidak merugikan orang lain, mulailah melangkah, berani. Karena ini hidup kamu yang punya kendali, kamu yang harus berdiri di atas kaki kamu sendiri gitu loh. Dan kamu juga diminta untuk mulai mengandalkan diri kamu untuk hal-hal yang berhubungan dengan kebahagiaan. Jangan selalu menggantungkan kebahagiaan kamu pada orang lain, ke orang tua kamu, ke pasangan kamu, ke teman-teman kamu, enggak. Yang bertanggung jawab pada kebahagiaan kamu, diri kamu sendiri. Maka beranilah melangkah ya. Entah kedepannya kamu akan benar-benar bahagia atau mungkin ada sesuatu yang harus kamu pelajari, it's okay, nggak apa-apa, namanya hidup pasti ada ujiannya. Jadi tinggal kamu berani melangkah apa enggak. Karena kalau kamu nggak berani melangkah, kamu di situ-situ aja. Di saat teman-teman kamu nanti sudah kemana-mana, kamunya masih di situ-situ aja, dengan pengalaman yang itu-itu aja, dengan penyesalan yang itu-itu aja gitu loh di sini. Jadi itu ya pesan penting juga. Dan aku lihat di sini sekali lagi aku melihat adanya energi gini. Sebenarnya kamu punya potensi yang sangat luar biasa untuk mengembangkan diri kamu. Kamu di sini punya kemampuan yang kamu tuh aku lihat cerdas, logis. Kamu juga sangat tangguh, kuat. Hanya saja kadang kamu terlalu mendengarkan apa kata orang. Jadi kamu menutup telinga dari apa kata hati kamu sendiri. Yang mana sebenarnya kadang kebahagiaan kamu itu datang dari kata hatinya kamu. Selama itu nggak merugikan siapapun, nggak merugikan kamu, nggak merugikan orang tua, pasangan, teman-teman, ya kamu bisa kok mendengarkan kata hati kamu dan kamu nggak pernah salah untuk mewujudkan apa kata hati kamu, impian kamu dalam hal apapun. Dan aku lihat di sini kamu kesepian banget. Kenapa? Aku lihat kamu di sini sudah mengusahakan banyak hal, tapi mungkin entah di sini kamunya kurang bersyukur atau memang orang di sekitar kamu banyak yang memandang rendah apa yang sudah kamu upayakan gitu loh. Sebenarnya kamu di sini niatnya baik. Aku ingin sekali membuat orang tua aku bangga. Aku pingin banget pacar aku seneng dengan apa yang aku lakukan. Tapi mungkin mereka tidak bisa melihat effortnya kamu gitu loh. Jadi mungkin kamu di sini sudah punya gaji sekian, tapi mungkin orang tua kamu masih memandang rendah. Halah, gaji sekian aja, tetangga gajinya 10 kali gaji kamu, misal seperti itu. Jadi kamunya agak kecewa gitu, kayak aku tuh udah ngasih yang terbaik loh, aku sudah mengupayakan yang terbaik loh, tapi kenapa kok seperti ini yang aku dapatkan? Atau mungkin di sini memang kamunya kurang bersyukur gitu. Bisa dua penyebab sih di sini yang aku lihat. Jadi ya, kalau memang penyebabnya orang-orang sekitar kamu meremehkan kamu, ya coba ungkapkan. Misalnya, aku sedih loh, mama papa bilang begitu, padahal aku dapat gaji ini juga dari kerja keras aku gitu. Jadi kalau kamu kecewa ya ungkapkan aja kecewa kamu, gak apa-apa gitu loh. Selama kamu mengungkapkan dengan kata-kata yang baik ya. Itu juga sih yang bisa aku lihat di sini. Dan memang kamu di sini seperti aku katakan tadi, kamu tidak lahir untuk membahagiakan semua orang. Jadi ya baik sih niat kamu untuk membahagiakan seseorang ini, baik orang tua, siapapun itu, pasangan gitu kan. Tapi juga kamu harus ingat,
harusnya kamu juga berbahagia gitu loh di sini. Jadi aku ingin bilang bahwa kalaupun kamu ngerasa kesepian dan kecewa dengan apa yang sudah kamu usahakan, ya sekarang tinggal gimana kamunya sih. Apakah kamu ingin tetap berada di lingkungan orang-orang seperti itu, atau kamu keluar dari lingkungan itu menuju ke lingkungan lainnya. Bukan berarti di sini kamu harus memutus tali kekeluargaan atau silaturahmi dengan siapapun, tapi mungkin kamu kalau ada kesempatan buat kerja di luar kota, kuliah di luar kota, dan kamu merasa sanggup menghadapinya, ya tidak ada salahnya kamu di sini mulai lebih memperhatikan perasaan kamu, tanpa kamu harus melukai orang tua atau pasangan kamu gitu sih di sini intinya. Karena sekali lagi, kalau memang yang sering mengecewakan kamu adalah orang di sekitar kamu, mungkin memang kamu harus lebih bisa menghargai diri kamu di sini. Ya, jadi kalau ada orang-orang yang menyakiti kamu, ya udah nggak apa-apa. Ya, selama kamu sudah mengusahakan yang terbaik tapi ternyata mereka nggak melihat jerih payah usaha kamu, ya sudah, mau gimana lagi. Kita nggak bisa mengontrol orang lain akan bagaimana menilai kita, tapi kamu bisa menyelamatkan diri kamu. Kalau misalnya kamu di sini memberikan 5 dan ternyata mereka menyia-nyiakan 3 cangkir yang kamu berikan, ya sudah, kamu ambil 2 cangkir tersisa, selamatkan diri kamu. Intinya kayak gitu. Kalau kamu di hubungan cinta yang toksik, selamatkan diri kamu. Kalau memang kamu merasa orang tua kamu kok kayak sedih gitu kan, ngerasa sepi, ya coba kamu pertama mungkin kamu pertama ngobrol dulu dengan mereka mengenai apa yang kamu rasa. Kalau misalnya mentok nggak bisa, ya sudah, selamatkan diri kamu dengan cara apapun itu. Cara terbaiknya kamu lah di sini. Kayak gitu sih. Jadi sekali lagi, kamu sudah dewasa, sudah waktunya kamu lebih bisa mengandalkan diri kamu dalam berbagai situasi, tanpa kamu harus melukai orang lain, intinya kayak gitu. Jadi kalau ngobrollah dengan lembut, dengan cinta. Kalaupun kamu ingin memutuskan, aku mau ngekos aja deh di luar kota, atau mungkin aku ingin kerja di luar kota aja deh gitu, biar aku lebih damai hatinya, silakan aja, nggak apa-apa, ini hidup kamu. Tapi dengan cara yang baik ya, sekali lagi dengan cara yang baik. Aku garis bawahi itu. Kemudian di sini aku akan lihat lebih fokusnya pada kisah cinta kamu ya. Ada photograph, ada love, ada the butterfly. Buat kamu di sini, baik yang single atau sudah berpasangan, mungkin di sini kamu merasa kok kayaknya hidup aku sebelumnya lebih bahagia ya. Hidup aku ketika masih menjadi single kok lebih bahagia ya ketimbang bersama dengan pasangan aku sekarang. Kok sekarang rasanya seperti mengalami kemerosotan gitu kan. Dianya makin cuek, dianya kok kayaknya semakin dingin dan sebagainya. It's okay, nggak apa-apa, karena mungkin kamu memang merindukan masa-masa dimana kamunya lebih happy, lebih berwarna-warni, lebih menjadi single yang happy kemana-mana tanpa harus pamit gitu kan. Ya mungkin apalagi sekarang kamu ngerasa kamunya lonely, kesepian sendiri, ya mungkin dengan kamu melihat foto-foto lama itu bisa membangkitkan sebuah kenangan yang aku kayaknya lebih bahagia dulu deh. Dan aku rasa ini wajar, di setiap orang pasti terjadi. Tapi yang pasti di sini kamu diharapkan gak hanya melihat kenangan indahnya aja, tapi juga membangkitkan semangat kamu bahwa kamu pun bisa sebahagia kenangan-kenangan lama kamu, bahkan mungkin lebih bahagia. Tinggal gimana caranya kamu mungkin kalau lagi ada masalah dengan pasangan kamu, mau mengusahakan sesuatu, tidak diam aja gitu loh. Jadi kalau kamu ngerasa pasangan kamu makin cuek, atau mungkin dia childish banget seperti anak-anak, ya kamu ngobrol sama dia. Sayang, kok aku rasa-rasa apa gitu. Jadi usahakan kamu bisa kok mengulang kebahagiaan yang sama atau bahkan lebih bahagia lagi. Tapi harus diusahakan. Kalau kamu cuma melihat yang lalu, ya kamu nggak akan maju-maju gitu sih intinya ya. Kemudian di sini ada love. Buat teman-teman yang single atau bahkan yang sudah punya pasangan, aku lihat ke depannya kalau kamu bisa mengusahakan untuk menyuarakan isi hati kamu, memperjuangkan apa yang sudah kamu perjuangkan lama, maka aku lihat ke depannya sih kamu akan mendapatkan sebuah cinta yang tanpa syarat gitu loh, cinta yang benar-benar tulus, cinta yang luar biasa. Dan di sini aku lihat kalau kamu masih single, kemungkinan besarnya kamu akan menarik seseorang yang akan punya ketertarikan lebih kepada kamu, yang mungkin dari ketertarikan itu bisa berubah menjadi cinta, menjadi unconditional love gitu juga bisa. Cuma di sini sekali lagi, kalau misalnya kamu masih di kondisi yang sedih, kecewa, kesepian,
akan ada kemungkinan kamu menarik pasangan dengan energi yang sama. Maka di sini kamu diminta untuk lebih bersyukur akan hidup kamu, lebih berbahagia dengan cara apapun itu, supaya kamu bisa menarik pasangan yang juga punya energi bahagia, tulus gitu kan. Seperti itu sih di sini. Aku lihat kamu itu orang yang baik banget, sampai kamu tuh ingin semua orang tuh bahagia, terutama orang yang kamu sayang, sampai kamu kadang melupakan kebahagiaan di diri kamu. Ketika ini berbicara mengenai kisah cinta, kamu juga layak untuk bahagia. Jangan sampai nanti ketika kamu pacaran, kamunya ingin pasangan kamu bahagia, kamu mengusahakan supaya dia bahagia, tapi kamu lupa membahagiakan diri kamu. Bahkan ketika pasangan kamu tidak membahagiakan kamu jadi mengabaikan bahwa kamu pun juga layak buat diperjuangkan dan bahagia gitu loh. Maka di sini temukanlah orang yang bisa membuat kamu bahagia juga. Kamunya berjuang untuk dia, dia berjuang juga buat kamu. Intinya kayak gitu. Jadi kalau misalnya dia hanya memberi kamu luka, ya kamu mengertilah ya sampai berapa lama dia bisa menyakiti kamu. Dan aku lihat ada butterfly di sini mengenai sebuah fase yang baru, healing, alias di sini menyembuhkan inner child yang terluka, trauma masa lalu, patah hatinya kamu, dan kamu akan bertumbuh sih di sini. Kamu akan belajar bahwa sekali lagi kamu nggak hidup untuk membahagiakan semua orang. Kadang orang lain pun harus bisa menerima bahwa kamu tuh nggak sempurna, kadang kamu juga ada salahnya, kadang kamu juga nggak bisa selalu mewujudkan impian orang lain terhadap kamu gitu loh, baik pasangan kamu. Misalnya pasangan kamu ingin kamu itu selalu di samping dia, di kota yang sama, sementara kamu punya impian, aku ingin mengejar S2 di mana, di kota mana, di negara mana. Ya terserah kamu pada akhirnya, apakah kamu akan membuat kamu mengubur impian kamu hanya demi membahagiakan pasangan kamu, ataukah kamu akan melakukan sebuah upaya untuk kompromi dengan pasangan kamu supaya kamu dan dia sama-sama enak, walaupun kamu mungkin harus kuliah sekian bulan, sekian tahun, tapi komunikasi terjaga, sekian waktu bertemu di kota mana, kayak gitu di sini. Jadi kamu harus belajar banyak mengenai komunikasi, kompromi, dan juga kamu gak bisa membahagiakan semua orang, dan kadang orang lain tidak bisa menitipkan impian mereka kepada kamu, dan kamu harus mewujudkan itu. Kadang nggak bisa seperti itu gitu loh, karena bagaimanapun juga kamu punya hidup kamu sendiri. Ya di sini agak keras ya buat yang memilih pile ketiga ini, mohon maaf, tapi lebih baik aku katakan ya. Kemudian di sini aku lihat dua kartu lainnya, ada deep replenishment di sini, yang bisa aku katakan memang kamu diminta untuk istirahat dulu. Ya istirahat dulu, kalau memang kamu ngerasa sepi, kamu tarik nafas. Kenapa ya? Apakah aku memang kurang bersyukur, ataukah memang lingkungan sekitar aku ini nggak bisa menghargai jerih payah kerja keras aku, usaha aku, padahal aku sudah memberikan yang maksimal, tapi kenapa kok masih mereka kecewa aja, atau mungkin meremehkan perjuangan aku? Maka istirahat dulu gitu loh, temukan sumber masalahnya di mana. Dan juga setelah kamu beristirahat, menenangkan pikiran, coba sih kamu mengutarakan sesuatu yang kelihatannya mengganjal banget di hati kamu udah lama dan kamu pendem terus gitu loh di sini. Jangan sampai ini meledak ya, karena sesuatu yang kamu pendam terus, emosi negatif kalau meledak ini bisa menghancurkan banyak hal. Jadi sebelum meledak, keluarkan pelan-pelan emosinya, sedikit-sedikit dengan cara yang baik kayak gitu di sini. Dan aku lihat di sini kamu juga berhak kok bahagia dengan caranya kamu, dengan impian kamu, dengan kebaikan-kebaikan yang kamu punya. Ya, jadi kadang kalau kamu punya sebuah taman yang ada bunga-bunganya, kamu boleh membagi-bagikan bunga itu untuk orang lain, tapi kamu juga harus menikmati bunga itu kadang buat diri kamu juga gitu loh. Jadi jangan sampai kamu bersusah payah menanam bunga berbulan-bulan, tapi semua bunga itu dinikmati orang lain. Kamu bahkan gak ada kesempatan buat menghirup udara bunga kamu, merasakan teksturnya, menyimpan bunga ini di vas cantiknya kamu, kayak gitu di sini. That's it. Jadi berbahagialah juga pada apapun yang sudah kamu usahakan, yang sudah kamu capai sejauh ini. Kamu tuh kuat banget loh buat yang memilih pile ketiga ya. Ada Imrama di sini. Jadi kamu akan terpanggil untuk memulai petualangan kamu. Dan kadang untuk memulai petualangan ini, kadang kamu harus sedikit egois. Kadang kamu harus sedikit egois. Karena sekali lagi, kadang kamu gak bisa
selalu membahagiakan orang lain. Kadang kamu juga harus mendengar kata hatinya kamu, kayak gitu loh di sini. Sekali waktu dari 10 mungkin 9 kamu membahagiakan orang lain. Nah, satunya ini tolong membahagiakan diri kamu, capai impian kamu, kayak gitu di sini. Ya. Dan sekali lagi, kalau ini berhubungan dengan orang lain, kadang orang tua atau pasangan kamu pun harus belajar untuk menerima bahwa kamu juga manusia yang punya keinginan, punya kehidupan sendiri gitu loh, yang harus kamu capai juga. Kayak gitu ya. Kemudian di sini ada spend quality time together, ada simple act of kindness, ada focus on love. Aku akan mulai dari sini dulu. Fokuslah pada cinta, lihatlah kebaikan di hati setiap orang. Maka di sini kalau memang ada orang-orang yang mengecewakan kamu, siapapun itu, ya udah nggak apa-apa, maafkan mereka, karena bagaimanapun juga orang-orang ini pasti pernah punya kebaikan buat kamu, pernah atau mungkin sampai sekarang pun punya cinta kepada kamu. Dan juga di sini kalaupun mereka menyakiti kamu, ya udah nggak apa-apa, tarik nafas, maafkan mereka dan fokuslah pada orang-orang yang mendukung kamu. Kayak gitu. Jadi fokuslah pada orang yang menghargai kamu, selalu bangga sama kamu, bahkan pada usaha sekecil apapun mereka ini memberikan apresiasi kepada kamu, maka fokuslah di sana. Dan juga kalaupun kamu kecewa dengan banyak orang, ingat-ingat kembali kebaikan yang pernah mereka berikan kepada kamu. Seperti itu sih di sini, supaya kamu juga ada energi untuk memaafkan, juga memaafkan diri kamu tentu saja di sini. Ya. Seperti itu. Kemudian di sini ada hal-hal kecil yang bisa menunjukkan kebaikan hatinya kamu. Jadi di sini kamu juga diminta untuk berbagi ya. Kalau selama ini kamu selalu menabung, mengamankan uang-uang yang kamu punya, ya nggak apa-apa, it's okay. Apalagi tahun 2023 kabarnya akan ada resesi, ekonomi akan berantakan. Ya, mengamankan aset dan keuangan penting, tapi juga kamu diminta untuk membagikan sesuatu yang menjadi rezekinya kamu untuk orang lain. Entah ke orang yang kurang mampu, atau mungkin juga hewan-hewan, lingkungan, seperti itu di sini. Jadi jangan jadi bangkitkan energi kamu dengan juga membagikan sesuatu yang bisa kamu bagikan untuk orang lain. Tapi sebenarnya kamu tuh udah punya ini sih, energi kebaikan hati kamu luar biasa. Dan sekali lagi, kalau kamu di sini punya energi yang besar untuk membahagiakan orang lain, bahkan alam secara keseluruhan, kamu juga harus ingat, kamu harus membahagiakan diri kamu. Karena kelihatannya kamu di sini lupa untuk membahagiakan diri kamu, saking kamu sibuk bagi-bagi kebahagiaan. Sekali lagi ya. Kemudian di sini ada spend quality time together. Bisa dengan pasangan kamu menghabiskan waktu bersama-sama. Mungkin di sini bahasa cintanya kamu atau pasangan kamu atau keluarga kamu adalah menghabiskan waktu bersama-sama. Entah sekedar ngobrol atau mungkin minum teh atau mungkin ngapain, liburan bareng gitulah di sini. Supaya semakin mendekatkan koneksi antara kamu dan dia. Ya, dan dengan kamu di sini spend quality time together, akan lebih mudah kamu menyuarakan isi hati kamu, baik ke keluarga kamu, ke pasangan kamu, kayak gitu di sini. Jadi sesibuk apapun kamu, semoga kamu selalu ingat untuk ya membagi-bagi waktu kamu lah. Kamunya juga harus bahagia, tapi juga ya menikmati waktu bersama-sama dengan orang yang kamu sayang. Kemudian di sini ada 3 kartu pesan pentingnya buat kamu untuk menghadapi yang sudah aku ceritakan tadi ya. Di sini ada it's okay to cry. Jadi ketika nanti tiba masanya, atau mungkin sekarang sedang kamu hadapi, kamunya kecewa, ngerasa kesepian, di sekitar kamu ada banyak orang yang kamu kenal tapi kamu ngerasa tidak ada satupun yang mengerti kamu kecewa dengan banyak orang, nggak apa-apa kok, nangis aja, it's okay. Usia berapapun kamu sekarang, nangis tidak pernah salah. Nangis nggak menjadi hak prerogatif bayi doang, kamu boleh nangis. Tapi setelah menangis, angkat kepala kamu dan lakukan hal-hal yang bisa menyelesaikan segala hal yang membuat kamu menangis ini. Dengan bicara, dengan meminta pemahaman dari mereka, dan sebagainya. Minta juga dikuatkan sama Tuhan gitu ya. Jadi nangis memang tidak menyelesaikan masalah, tetapi dengan menangis kamu bisa melegakan hati dan pikiran kamu untuk menemukan jalan keluarnya.
Seperti itu. Jadi legakan hati kamu dengan menangis, karena kadang dengan kamu menangis kamu melepaskan banyak energi negatif yang ada di hati kamu, dan itu bisa sedikit banyak melegakan hatinya kamu. Tapi jangan nangis doang, kamu juga kadang harus bicara. Oke? Ada listen to the music. Ya kalau kamu lagi penat, dengarkan musik yang happy. Dan kalau misalnya kamu lagi ngerasa kesepian, kecewa, jangan mendengarkan musik yang energinya sama. Yang ada kamu malah semakin terperosok ke dalam jurang kesedihan, kesepian, kekecewaan. Putar musik yang bahagia. Begitu juga dengan film-film ya. Pastikan filmnya bikin kamu ketawa, walaupun mungkin sulit tertawa, tapi ya mungkin dengar stand up komedi atau mungkin tontonan-tontonan yang bikin kamu happy lah intinya di sini, yang bisa membangkitkan semangat kamu lagi. Dan juga jadilah diri kamu ya. Sekali lagi, membahagiakan orang lain boleh, itu niat yang sangat baik, tapi juga kamu harus bisa menjadi diri kamu, memaksimalkan atau mengupayakan impian-impian kamu, menjadi diri kamu apa adanya tanpa kamu harus pakai topeng demi membahagiakan banyak orang, kayak gitu sih di sini. Karena kalau pakai topeng terus, yang ada kamunya capek, yang ada kamu jadi tidak memahami dirimu sendiri, kayak gitu di sini. Oke, jadi file ketiga ini lebih kepada menemukan jati dirimu yang sesungguhnya, ya. Lebih menghargai intuisi dan kata hatinya kamu. Oke, buat teman-teman yang memilih file ketiga, semoga dengan begini kamu lebih punya sudut pandang yang berbeda. Semoga akan ada banyak kebahagiaan di sekitar kamu. Orang-orang yang kamu sayang lebih bisa menghargai segala jerih payah usaha perjuangan kamu, dan semoga dengan itu kamu mendapatkan balasan kebahagiaan, cinta yang banyak, rezeki yang juga melimpah dalam hal apapun. Oke, terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye.